Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat kita bertemu kembali. Selamat kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini, saudara. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya. Sepanjang minggu berjalan, Tuhan sudah jaga dan pelihara kita. Hingga hari ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, semua karena Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian, ku berharap hanya padamu Yesus. Ku berharap hanya padamu Yesus, Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus, Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan, Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus, ku rasa aman di dalam-Mu. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu. Ku berharap hanya padamu Yesus, Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus, Engkau sangat berarti bagi. Tiada kata seindah keselamatan, Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus, ku rasa aman di dalam-Mu. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu. Segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu, agar ku dapat memuji-Mu. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih
karena Engkau telah kumpulkan kami di rumah-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kau mau memuji-muji Engkau, membesarkan nama-Mu. Berterima kasih juga kalau hamba-Mu telah tiba di tempat ini dan menyampaikan firman buat kami. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Kami mau serahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, bagi saudara yang tidak ragu untuk berjabat tangan dengan teman-teman kita segereja, berjabat tangan saudara. Kita anak Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal saudara. Pandemi sudah berlalu. Puji Tuhan. Pandemi sudah berlalu saudara. Kita hidup. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Tapi bagi saudara yang ragu, jangan saudara. Tidak masalah saudara. Ini contoh Bapak Pendeta Revi. Puji Tuhan saudara. Semua baik. Semua baik. Kita hidup oleh keyakinan dalam diri kita. Semua baik saudara. Puji Tuhan. Mari saudara, datanglah ya Tuhanku. Basahilah hatiku. Basahilah hatiku.
saudara. Kita masih tetap akan memuji Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri saudara. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus agung muda sampai nanti tua. Tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua. Tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik saudara. Amin saudara. Kita akan mendengar pujian dari Bapak Raj. Kami persilahkan. Haleluya. Selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan. Saya hari ini mau bersaksi gimana Tuhan itu bekerja buat di keluarga kita. Amin saudara. Kuncinya cuma satu. Apa kunci itu? Doa. Doa yang kita butuhkan setiap hari. Kita harus baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang kuatkan kita. Kalau kita capai rajin berdoa, Tuhan bekerja. Amin saudara. Nah, saya mau bersaksi gimana Tuhan pulihkan kakak saya. Gimana? Saudara, dalam berapa hari itu saya suka lihat kakak saya kalau bangun tidur, dia duduk di sofa, suka tidur gitu. Kakinya dinaikin di kursi, suka tidur gitu. Saya bilang, kenapa? Apa dia ngantuk? Apa-apa? Enggak, tapi mungkin dia tidurnya telat, apa bagaimana. Jadi saya belum tahu kenapa dia, saudara. Nah, nanti kalau duduk di meja makan, saudara, dia makan, habis makan, suka begini, kayak
kayak ngantuk tidur. Saya pikir apa dia punya gulanya naik, apa-apa. Tapi setiap hari dicek gulanya puji Tuhan normal. Apa. Nah jadi saya nggak ada curiga ada apa. Nah di tengah-tengah itu saya suka lihat saudara, dia suka nyalain YouTube, dengerin lagu-lagu pujian. Dengerin khotbah-khotbah. Saya kalau lihat, waduh, luar biasa sekarang Tuhan lagi bekerja buat kakak saya. Nah, singkat cerita saudara, waktu minggu kemarin saya pulang dari gereja, saya pulang ke rumah, saya lihat kakak saya masih belum bangun. Saya pikir makin hari Minggu telat kali, dia bangun katanya pagi, tidur lagi Tuhan. Oh tidur lagi, ya udah makan, udah. Hari Seninnya saudara, saya lihat begini keadaannya kayaknya kurang. Kenapa dia tidur terus? Makan juga di tempat tidur. Saya bilang kalau kayak begini harus ambil action. Saya telepon kakak saya Maya, saya telepon keponakan sayanya, Buana. Saya bilang ini papa begini-begini, gimana sekarang caranya? Oke, langsung bawa ke rumah sakit aja ke Medistra. Nah, kakak saya telepon ke dokter Gunawan. Gunawan siapin dia punya tim-tim semua. Kita pakai ambulan, bawa ke sana. Itu waktu hari Senin sore. Nah, begitu sampai dokter ambil tindakan. Waktu dokter ambil tindakan di UGD, dia punya semua makanan diselang, dimasukin, dikeluarin semua. Karena Gunawan udah kasih tahu sama dia, suruh ambil tindakannya cepat. Dikeluarin semua makanannya, habis dikeluarin semua, di CT scan. Habis di CT scan, ditaruh di mesin, inflator. Saya bilang inflator apa? Dibolongin, enggak. Dia kasih oksigen supaya dia datang di level. Oke. Singkat cerita, saudara udah CT scan, udah apa, langsung masuk ke ICU. Waktu masuk ke ICU, dokter yang UGD keluar, bilang sama saya, sama kakak saya, bahwa kakak Yu sekarang udah di ICU, lagi dalam di monitor semua, di mesin-mesin gitu ya. Apa yang saya ucapkan dari mulut saya? Saya langsung bilang, Dok, Tuhan berkati kamu. Langsung dia begini-begini, saudara. Saya bilang, Dok, Tuhan berkati kamu. Nggak tahu, spontan keluar dari mulut saya begitu, saudara. Oke, malamnya ketemu dokter satu, dokter bilang dia kena stroke. Di sebelah kirinya kena stroke. Jadi kita sekarang lagi dalam perobatan, saudara. Oke, itu terjadi hari Senin, saudara. Saudara, hari Selasa, anaknya Maya tinggal di ICU di depan. Setiap pagi dokter kunjungin ke kamar ICU, betul? Pagi itu waktu hari Rebo, saudara tahu kalau bangun telat, nggak pernah pagi. Saya dapat telepon pagi-pagi dari ponakan saya. Dia bilang, Pak, dia panggil saya Paman. Ini dokter mau bicara. Dokter bicara, dia bilang apa? Dia bilang, your brother is suffering, lagi menderita. Terus itu mesti dibolongin. Saya bilang, Dok, oke, jangan diapa-apain dulu. Kita emang hari ini ada janjian sama dokter jam 3, appointment. Kita akan ketemu, kita akan lihat bagaimana kita akan runding dengan kakak saya, dengan ponakan saya. Oke, we'll wait for you. Itu terjadi hari Rebo, saudara. Apa yang saya katakan gitu? Saya cuma hanya diam. Di tempat tidur cuma saya bisa begini aja, saudara. Diam gitu. Saya nggak telepon kakak saya nggak telepon keponakan saya hanya bisa diam. Saya habis berdiam sebentar, saya berlutut, saya berdoa sama Tuhan. Saya cuma katakan, Tuhan tolong kakak saya. Mujizatlah terjadi buat engkau. Saya cuma bilang begitu. Saya cuma berdoanya begitu aja. Habis itu saudara, saya kan suka habis bangun, suka nyanyi-nyanyi, suka berdoa, saya suka berdoa gitu semua kan. Apa yang terjadi saudara? Rebo itu 3:30 kita sampai di rumah sakit. Yang janji sama dokter jam 3 lewat, nggak bisa ketemu karena udah waktu lewat. Jam 5:30 saya ketemu dokter. Ketemu dokter satu yang syaraf punya. Dia bilang dia ketemu sama saya di ICU. Dia tanya, Yu siapa? Saya adiknya. Kamu kakaknya? Iya. Kakak kamu baru umur 62 tahun, masih muda, dia bilang. Iya dok, masih muda. Kok bisa kayak kena stroke begini, kenapa? Ya, saya nggak tahu ada apa. Tapi apa kata dokter? Dokter bilang, saya sebagai bagian otak punya nerves, ya. Buat saya, dia bilang, tidak perlu operasi. Mujizat terjadi.
buat saya tidak perlu dioperasi, dia bilang. Itu bagian saya. Lanjutnya, bagian dokter Rima nanti yang urus. Oke. Langsung dokternya jalan, pergi dia. Itu terjadi mujizat. Tidak pakai operasi. Dokter bilang, saya nggak perlu operasi. Itu hari Rebo, saudara. Udah. Singkatnya ya, kita suka doa. Kita juga ada tim untuk doa. Dia pakai video call doa. Terjadilah mujizat setiap hari. Orang lagi tanya sama saya, Raj, gimana Kakak Yu? Saya cuma katakan, setiap hari miracle is happening. Mujizat terus terjadi. Mulai Kamis, dokter lihat, pelan-pelan dilepas selang. Jumat, dilepas total. Sabtu, pindah ke kamar. Kalau nggak bukan Tuhan, itu siapa, saudara? Makanya saudara, penting tuh doa. Dan kita melihat, kita ini ciptaan Tuhan. Dokter pun juga Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, yang kuasa. Minta sama dia. Dia akan lakukan. Jangan kita kalau dengerin apapun, dokter ngomong apa, langsung disebar-sebar. Jangan, diem. Berdoa sama kuasa. Dia akan bertindak, saudara. Maka saudara, saya kasih kesaksian yang ini, apapun saudara ada apa, lebih bagus banyak diam. Berdoa cukup sama Tuhan. Kita ngomong kanan kiri, tidak ada gunanya. Karena yang kuasa tuh dia. Karena kita milik Tuhan. He is the greater. Dia yang ciptakan kita. Amin saudara. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa saudara. Jangan takut ada apapun. Dia yang maha tahu. Dia yang maha kuasa. Asal kita setiap hari kontak, yang Om suka bilang, sama Om suka ceritakan, kontak sama Tuhan. Terus setiap hari, berdoa, baca firman Tuhan, komunikasi sama dia Tuhan. Dia akan lindungin kita. Nah puji Tuhan, kakak saya kemarin baru pulang, hari Sabtu udah di ICU, kemarin dia baru pulang dari rumah sakit, hari Jumat dia pulang ke rumah, saya lihat puji Tuhan, keadaan makin bagus saudara. Tapi semua saya serahin ke Tuhan. Saya hanya tetap bisa berdoa. Biar recover lebih cepat. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Itulah biar saksian saya lebih kuat buat kita. Jangan takut saudara. Kita punya Tuhan. Tuhan pasti lindungin anak-anaknya. Amin saudara. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saudara, kita jadi ingat ucapan Bapak Gembala dulu. Kuasa perkataan. Itulah pentingnya kuasa perkataan. Kenapa kita harus selalu mengucapkan kata-kata yang positif. Kata-kata yang baik. Kata-kata yang positif. Jangan negatif saudara. Makanya saya ucapkan tahun ini baik. Tahun ini baik. Semua baik. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Satu pujian. Sekarang hatiku girang. Jadikan aku lebih dari pemenang. Perbuatannya besar.
saudara, Yesus jadikan kita lebih dari pemenang. Pujian selanjutnya, jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Tuhan, saudara, dengan keyakinan kita pasti ditolong olehnya, saudara. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan yang terpenting dalam ibadah pagi ini, saudara, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita minta jadikan Tuhan hati kita seperti tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Oh Roh Kudus, datanglah, puaskan dahaga jiwaku. Amin. Haleluya. Oh Roh Kudus, datanglah, puaskan dahaga jiwaku. Mengalirlah dalam hatiku mata air hidupku. Oh Roh Kudus, pimpinlah, Engkau tongkat perjalananku. Bimbinglah segala langkahku, berjalan di dekatku. Sucikanlah tanganku, Tuhan, murnikanlah hatiku, Yesus. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadiratmu, oh Roh Kudus. Oh Roh Kudus, datanglah, puaskan dahaga jiwaku.
Bapak Idwan untuk berdoa sebelum firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji-muji Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Yesus. Terima kasih, biar pujian kami boleh naik hadirat-Mu, menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang baru. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami ya Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar Roh Allah melingkupi ruangan ini. Biar umat-Mu yang hadir datang sebentar tidak sama seperti kami datang. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Berkati sebentar hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Pak Revi Awan Datu, pakai dia lebih heran lagi. Biar kami menikmati firman-Mu. Terima kasih Bapak surga yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya dipersilakan untuk hambanya. Haleluya saudara. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah di tempat ini. Ibadah minggu terakhir sebelum masuk ke bulan puasa, ya, bulan yang cukup merepotkan untuk orang Cianjur, karena 1-2 minggu pertama biasanya semua tukang makanan tutup ya, buka jam 3. Tapi itu sih hal kecil ya, Tuhan tetap pelihara lah ya, walaupun urusan beli makanan kayak gitu. Tapi melihat Bapak Rats tadi bersaksi, terus Ibu Melda pimpin pujian, sebetulnya itu bikin khotbah lebih mudah ya, karena dua beliau ini sudah memimpin dengan baik. Yang satu sudah melembutkan hati kita semua melalui puji-pujian, dan yang Pak Rats juga sudah biasa khotbah sih ya Pak ya. Tapi ya Tuhan bisa pakai dengan cara apapun yang kita tidak pernah pikirkan. Ya, mungkin Pak Rats dulu waktu mudanya nggak pernah berpikir akan bisa bicara di depan seperti itu ya. Banyak memberitakan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Tapi memang Tuhan bekerja kepada orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Ya. Berapa waktu lalu, waktu saya ke Israel, saya ada dalam satu grup dengan satu orang pengusaha yang ada dari AMS juga. Terus kalau saya perhatikan beliau saat waktu di Israelnya, saat pergi kemana-mana, selalu bawa tas hitam. Kayak apa tuh namanya, tas laptop. Nah karena saya tahu ini Bapak pengusaha dan juga setia membantu Yayasan Kabar Baik, tentu saya pikir di dalamnya itu laptop. Betul ya saudara ya? Saya pikir itu laptop dalamnya untuk pekerjaan bisnisnya, karena wah tetap rajin. Ternyata begitu satu waktu bicara berdua sama saya, dia kasih tahu dia buka isinya, itu Alkitab, 1 dan 2 buku bacaan rohani. Dan saya nggak aneh kalau memang Bapak ini sampai sekarang tetap diberkati Tuhan. Ya, bukan secara materi saja loh, berkat rohani. Berkat rohani itu apa? Saat doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, itu berkat rohani. Saat apa yang kita perbuat oleh tangan kita dibuat berhasil oleh Tuhan, itu berkat rohani juga. Jadi jangan aneh. Betul tadi itu kesaksian. Doa dan baca firman Tuhan. Tetap keep kontak dengan Tuhan.
Nah, bicara mengenai tema kedewasaan penuh, saya memang meyakini akhir-akhir ini Tuhan sedang menyaring atau menampi. Akan terlihat dan nampak mana yang dewasa, mana yang masih anak-anak. Mana yang kuat dalam Tuhan, mana yang mudah menyerah, mudah terbang, mudah terbawa. Kalau kita perhatikan saudara, di dalam nats yang sudah sering kita baca itu di Efesus 4 ayat berapa saudara? Mana lagi? Ayat 13. Ini sudah diterangkan berulang kali dan kita juga sudah baca. Ini tujuan untuk kita pribadi mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu adalah standar kedewasaan yang harus kita miliki. Tapi kalau saudara baca ayat berikutnya, supaya kita bukan lagi seperti anak-anak. Ditulis di situ anak-anak itu seperti apa? Yang diombang-ambingkan. Kalau dalam bahasa lainnya seperti yang ada di atas ombak laut. Tidak pernah diam di satu tempat, tapi terombang-ambing kanan, kiri, depan, belakang. Oleh apa? Oleh macam-macam angin pengajaran. Angin pengajaran siapa? Manusia yang palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kedewasaan yang dituntut oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus tujuannya agar jemaat Efesus, dan nanti juga kita lihat satu jemaat yang lain, tidak mudah terombang-ambing dalam rupa-rupa angin pengajaran. Firman Tuhan selalu up to date. Memang kita belajar firman Tuhan saat itu banyak jemaat baru, khususnya mereka yang tinggal di tanah Yunani, masih terbawa filsafat-filsafat kosong. Orang Yunani punya pengajaran. Tapi itu sampai sekarang pun masih tetap ada. Penyesatan masih terus berlangsung. Tidak sedikit orang yang sudah percaya Tuhan jatuh ke dalam penyesatan pengajaran-pengajaran yang palsu ini. Awalnya mereka senang, mereka sukacita, mereka melihat seperti mujizat yang luar biasa. Akhirnya dibukakan oleh Tuhan bahwa kamu mengikuti pengajaran yang palsu dan yang menyesatkan. Di mana-mana banyak. Di Indonesia ada, di Amerika lebih parah. Puji Tuhan kita tidak tinggal di Amerika. Homoseks sudah masuk ke dalam gereja. Bukan saja masuk ke dalam gereja, tapi hamba Tuhan yang dikenal sebagai soko guru, tokoh yang luar biasa. Benar, 5-10 tahun yang lalu, 1-2 tahun yang lalu sudah bicara. Bahwa homoseks ini adalah bagian dari kita. Bagian dari orang Kristen. Kita tidak boleh menghakimi. Kita harus menerima. Betul, kita tidak boleh menolak orang yang berdosa. Apapun untuk masuk ke dalam gereja. Tapi bukan berarti kita kompromi dengan dosa yang mereka lakukan. Pengajaran di sana sudah sampai ke pengajaran bahwa homoseks ini adalah satu perilaku yang menyimpang saja. Nanti bisa kembali lagi benar, kembali lagi baik. Oleh karena itu ayo kita harus terima mereka menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Pengajaran yang palsu oleh kelicikan manusia yang menyesatkan. Kenapa? Karena mereka tahu kalau punya gereja menolak homoseks, gay dan lesbian sebagainya di Amerika, itu susah. Jadi mereka coba kompromi.
Di mana Roma 12 ayat 2 yang dibilang, berubahlah, jangan sama dengan dunia. Yang makin parah sekarang, gereja sudah makin mirip dengan dunia. Tidak ada bedanya dengan dunia. Inilah yang Rasul Paulus tunjukkan kepada jemaat Efesus. Dewasa sepenuhnya menjadi pribadi yang matang, yang sempurna sesuai dengan standar Kristus. Kemarin minggu lalu saya percaya Bapak Pendeta Yonatan kalau saya nggak salah khotbah sudah menyampaikan mengenai bagaimana kalau manusia yang dewasa sudah bisa makan makanan yang keras. Tidak saja makanan yang lembut terus. Saya percaya jemaat di sini yang sudah mendengar khotbah dari almarhum papa saya bertahun-tahun, ini jemaat yang sudah dewasa. Karena kalau tidak dewasa, saudara tidak akan ada sampai saat ini di dalam rumah Tuhan. Tapi Paulus tetap mengingatkan kepada berbagai macam gereja yang lain. Contohnya, coba kita buka Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Atau kalau dalam bahasa Inggris, menipu kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Nah, saya mau mulai dari Kolose 2 ayat 8. Itu adalah tujuan yang hendak dicapai oleh jemaat di Kolose dari pengajaran Paulus. Tapi kita akan mulai dari Kolose 2 ayat yang ke-6. 2 ayat sebelumnya. Dia bilang, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kenapa Paulus bilang begitu? Artinya secara logika saja. Banyak orang di Kolose sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Mereka percaya Yesus itu juru selamat dan dibaptiskan. Tapi hidupnya tidak tetap di dalam jalan-jalannya, nilai-nilainya Tuhan Yesus Kristus. Sama, sampai sekarang banyak orang yang sudah percaya Kristus Yesus Tuhan di KTP atau di kartu keluarga Kristen, tapi hidupnya tidak tetap di dalam Kristus. Hidupnya di luar Yesus. Paulus bilang coba samain, kalau kamu sudah bilang menerima Yesus, coba hidupnya juga tetap di dalam Yesus. Jangan keluar nanti, terus masuk lagi. Jangan keluar lagi, nanti masuk lagi. Terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang palsu, yang aneh-aneh. Ada orang bilang, wah datang pergi ke sana, pendetanya bisa menyembuhkan lewat sepatu, kalau saya nggak salah dengar itu. Nanti ada pergi ke sana, kepenuhan roh sucinya itu seperti orang tertawa, the holy laughter. Coba lihat, itu semua tidak kekal, sementara. Kenapa? Karena itu palsu. Kalau yang dari Tuhan, ada dari dulu, dari zaman Tuhan Yesus, akan tetap ada sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Tapi lihat begitu banyak orang muda dibutakan oleh pengajaran-pengajaran seperti itu. Datang kebaktian kesembuhan rohani. Ayo mereka undang semua bersaksi ke depan yang sudah disembuhkan. Bertahun kemudian akhirnya terbuka. Ternyata yang bersaksi itu sudah diatur. Temannya sudah janjian. Bukan orang yang benar-benar sakit. Setiap pendetanya pergi kemana, ada dia terus itu pergi. Mengikuti bersaksi terus di mana-mana. Paulus bilang, kamu harus hidup tetap di dalam
Kristus di dalam dia. Dalam bahasa aslinya, hidup itu, atau dalam bahasa Inggrisnya, berjalan. Kalau berjalan itu apa? Bergerak, bertumbuh, ada progres. Kita tidak bisa berjalan dan berjalan di tempat. Kita harus berjalan menuju satu tujuan. Kalau kemarin Bapak Ahamande baru dipanggil Tuhan. Dan satu lagu rohani dia yang dia suka. Aku berjalan ke Sion. Ke Yerusalem baru. Satu gambaran perjalanan orang Kristen. Hidupnya akan menuju satu tempat di mana Tuhan Yesus kita akan menjadi Raja 1000 tahun di atas bumi ini. Perjalanan orang Kristen harus berjalan menuju kepada penciptanya, kepada Tuhannya. Ada progres, tidak begitu-begitu saja. Kita nggak bisa jalan, tapi tetap diam di tempat. Kehidupan seperti itu, kehidupan yang mati. Tapi Paulus bilang, hendaklah kamu tetap hidup di dalam Dia. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah kamu bersatu dengan Dia. Coba buka Yohanes 15 ayat 5. Aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada kemanunggalan, dua menjadi satu. Salah kalau saudara pikir saudara sudah cukup menerima Yesus, masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam satu komunitas, itu sudah cukup. Tidak. Tapi harus bersatu dalam Dia. Bagaimana kita bersatu dalam Dia? Ada firman-Nya yang tinggal di dalam hati kita. Kalau aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Dua arah. Kita ada di dalam dan Dia juga ada di dalam kita. Itu yang Paulus maksudkan. Kalau kamu sudah menerima Kristus, hendaklah kamu hidup menyatu dengan Dia. Kata meno, tinggal di dalam meno, itu mengandung pengertian yang lama-lama yang satu dengan yang lain begitu tinggal menjadi sama ini dua-duanya. Tidak lagi berbeda. Orang Kristen itu dituntut seperti itu. Kalau orang Kristen yang terus berjalan di dalam Tuhan, lama-lama hidupnya akan sama seperti hidup Tuhan Yesus. Di dalam International Standard Version, hidup tetap di dalam Dia, itu dituliskan continue to live dependent on Him. Terus hidup bergantung kepada Dia. Jangan nanti bergantung kepada Tuhan. Terus satu saat bergantung kepada pikiran sendiri. Nah, satu saat bergantung kepada teman. Satu saat bergantung kepada manusia. Satu saat bergantung terhadap. Makanya tadi kesaksian Bapak Rats, walaupun dia sudah dengar kakaknya masuk rumah sakit. Dan dia dengar, wah ini sulit, harus dibuat lobang. Beliau bilang, cuman bisa diam. Dan saya percaya di dalam diamnya itu beliau tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan. Itu alat-alat rumah sakit cuman alat-alat. Tapi sumbernya kan dari Tuhan. Kalau Tuhan mau bekerja, dia bisa gerakan siapapun menolong saudara dan saya. Betul. Kita boleh berobat, tapi kita minta ke sumbernya langsung terlebih dahulu. Terus hidup bergantung kepada Tuhan. Dan satu terjemahan yang lain,
Kembali lagi ke Kolose 2 ayat 6. Karena kamu sudah menerima Kristus, karena itu, terjemahan lain, hendaklah hidupmu tetap mengikuti Dia. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, ada orang bilang nggak boleh setengah-setengah. Ya, betul. Saya bilang nggak boleh 3/4 juga, saudara. Kenapa saya bilang nggak boleh 3/4? Karena saya tahu bukan di sini. Ada satu orang di gereja lain. Dari kecil dia sudah terima Tuhan, dari kaum muda sudah percaya. Pelayanan di gereja. Bagian multimedia. Dia main musik. Malah kadang-kadang dia mengantar bapak gembalanya kalau menginjil. Tapi di umur 60-an ini bapak. Dia tinggalkan Tuhan. Dia menikah dengan seorang muslim. Janda muslim. Dan dia jadi mualaf. Umur 60. Ada lagi satu jemaat, bukan di sini juga. Barusan meninggal. Umur 53. Dulu dia rajin kebaktian. Tapi 4-5 tahun terakhir gak pernah datang lagi kebaktian. Terus mati, saudara. Kalau saudara jadi gembala, bingung gak itu, saudara? Mesti dilayanin gak? Mesti, kalau saudara gembala. Tapi maksud saya, ada satu orang lagi yang namanya Pendeta Ahmande. Yang dari muda sampai menghembuskan nafas terakhir, usia 89. Dia tetap di dalam Tuhan. Mengikut Tuhan itu harus tuntas, harus selesai sampai akhir. Saudara, kalau setengah-setengah seperti orang-orang yang tadi saya cerita, itu bukan mengikut Tuhan. Itu sambilan. Tuhan aja tuntas, selesai sampai di kayu salib. Apa susahnya kita juga bisa ikut dia tuntas dan selesai sampai akhir hidup kita, akhir nafas kita yang terakhir. Apakah susah? Memang tidak mudah. Ini bukan maksud saya supaya saudara jadi kecil atau lemah imannya. Tapi ada juga orang yang 2 minggu lalu saya baru ketemu satu teman. Dulu kami pelayanan band bersama-sama. Pelayanan. Saya tanya, kalau orang sudah lama tidak ketemu, begitu ketemu ngobrol dong. Gimana sih ini, gimana sih itu, gimana yang main ini, gimana main yang itu. Oh ya dia pelayanan di sini, pelayanan di situ. Sampai ke satu orang saya tanya, gimana sih itu? Terus dia diam, ini Ref. Dia sudah agnostik sekarang. Buat saudara yang belum tahu agnostik, kalau ateis tidak percaya ada Tuhan. Kalau agnostik nih bingung, ini ada Tuhan atau enggak ya? Jadi mungkin ada Tuhan tapi mungkin juga enggak. Dan ini orang paling senior di grup kami. Ini orang sudah pelayanan di berbagai macam gereja. Tapi dia tidak sampai selesai. Saya tetap berdoa, mumpung dia masih bernafas, Tuhan masih kasih kemurahan. Tuhan masih boleh kasih anugerah kepada dia, sehingga dia boleh berbalik lagi kepada Tuhan. Tapi apa yang membuat mereka, ini orang, dia bisnis di satu ruko, dia baru perpanjang bayar rukonya, COVID datang, tutupkan semua. Hal yang kayak gitu sudah bisa cukup membuat satu orang goyang. Nah saudara, puji Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-6 itu,
setelah dia bilang seperti itu, Paulus terus melanjutkan dengan berbagai jalan yang harus kita lewati. Tapi mari kita langsung ke ayat yang ke-7. Saya cepat saja ya. Udah setengah jam. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus menggunakan kata-kata bercocok tanam. Sama dengan Yesus juga waktu dia mengatakan dalam perumpamaan seorang penabur. Saudara ingat kan? Ada 4 tanah. Tanah keras, tanah berbatu, tanah yang semak belukar, dan tanah yang baik. Tanah yang baik itu yang berbuah. Tapi 3 tanah yang sebelumnya, ini tanah yang tidak baik karena tidak berbuah. Tapi ada 1 tanah yang khusus, yang itu menunjukkan mengenai akar. Coba kita buka Matius 13 ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Perhatikan ya, ada tanahnya, tapi tipis. Ayat ke-6. Tapi setelah matahari terbit, ada panas yang datang. Layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Akarnya tidak bisa masuk ke dalam sebab apa? Sebab ada batu di hatinya. Yesus sendiri yang akan langsung jelaskan ayat 20. Matius 13 ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu, dengar, senang, merasa dikuatkan. Oh puji Tuhan, Tuhan kita pembela, Tuhan kita pemenang. Kita akan maju terus bersama dengan Dia. Tuhan akan gantikan kita berperang melawan musuh. Dan tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan kita. Aku percaya dan aku pegang itu sebagai kebenaran. Itu di dalam gereja. Begitu keluar gereja, ketemu hari Senin, ayat 21. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar. Kenapa? Karena datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Makanya kita hanya bisa melihat seseorang punya akar dari tingginya atau kokohnya pohon di dalam kehidupan dia dan buah yang akan dihasilkan. Dari situ kita bisa lihat sebetulnya ini firman yang sudah didengar bertahun-tahun ini berakar tidak. Karena kok begitu ada percobaan, ada penindasan, ada penganiayaan, kok dia langsung tinggalkan Tuhan? Mana? Apa firman Tuhannya yang salah? No. Hatinya yang salah. Hatinya tipis. Dengar firman Tuhan senang, oh langsung. Apa? Kalau orang sekarang kan suka langsung bikin status ya, bikin apa? Apalagi yang favoritnya tuh yang apa namanya? Perjamuan suci. Di foto, nggak apa-apa saudara, foto aja. Saya juga, kalau saya susah kalau mau foto kan karena ketahuan berarti lu nggak. Saya kan yang doain ya saudara, susah foto kalau saya. Tapi ada orang yang gitu, kalau dengar firman Tuhan tuh senang. Oh dijadikan status apa segala macam. Tapi begitu datang penindasan, hal-hal yang gak enak, pahit langsung, kecewa langsung. Kenapa? Tanahnya tipis. Sedikit aja tergeser, batu yang keluar. Oh kita baru tahu ternyata aslinya ini batu di bawahnya. Gak bisa tumbuh apa-apa. Om Agus tahu tuh kalau masalah itu dulu waktu beliau mau bangun taman di rumah, kelihatan ini bukan, ini nggak sepenuhnya tanah ini. Om, bawahnya masih berangkal batu. Kalau tanam kita yang besar-besar nggak bisa berakar, nggak akan kuat. Paulus bilang hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun. Balik lagi ke Kolose 2
di atas Dia. Coba 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus harus jadi dasar nih sebenarnya. Dari iman, dari pengharapan, dan dari kasih. Apapun yang diperbuat, dasarnya itu harus Yesus. Karena kalau bukan Yesus, pada akhirnya itu akan kelihatan. Ya, coba kita baca dulu. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar itu, Yesus itu, dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sudah perhatikan ya, 3 hal yang di atas kalau kena api makin bagus. 3 hal yang di bawah, kayu, rumput kering, atau jerami, kalau kena api habis. Ayat 13, sekali kelak ada waktunya. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kapan? Hari Tuhan akan menyatakannya. Ini gak mesti bicara mengenai hari nanti kiamat. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Selalu kalau kita lihat dari tadi. Yesus bilang, kalau ada panas matahari, kamu akan layu. Kenapa? Akarnya tidak dalam. Karena kalau orang yang akarnya dalam seperti Mazmur 1, ditanam di tepi aliran air dan akarnya merambat ke aliran sungai itu, makanya semua yang diperbuatnya akan berhasil. Tapi orang yang penuh dengan batu tidak akan dalam. Dan saat ada panas, saat ada api yang akan menguji, itu akan nampak apa yang dibangun di atas dasarnya itu. Mungkin dasarnya betul Kristus, tapi di atas dasar apa yang saudara pakai? Apakah sesuatu yang mudah terbakar? Atau sesuatu yang akan makin murni saat kena api? Dua-duanya tidak enak. Kenapa? Karena ada api. Tapi dua-duanya akan membawa kepada kita menunjukkan siapa kita dan pekerjaan kita yang sesungguhnya. Siapa kita tidak akan ditunjukkan saat kita senang. Siapa kita tidak akan ditunjukkan saat kita sehat. Siapa kita tidak akan ditunjukkan saat kita memiliki berkat. Siapa kita akan ditunjukkan saat kita di dalam kesusahan, kesulitan, di bawah api yang panas, di bawah penganiayaan. Itu baru kelihatan siapa kita. Dia, Paulus, menggunakan kata dibangun di atas dasar yang teguh. Begitu ada gempa di Cianjur, baru ketahuan mana bangunan yang disusun berdasarkan konstruksi yang baik, bahan yang baik, mana yang tidak dibangun. Kapan ketahuannya? Saat ada gempa. Tidak ada gempa, semua indah. Warna-warna cat, warna-warna kaca seperti STT indah. STT itu lebih indah daripada SAC bangunannya. Tapi begitu gempa datang, SAC rusak sedikit. Tapi STT parah. Kenapa? Ternyata fondasinya, bangunannya yang digunakan bukan yang terbaik. Dan itu semua muncul kapan? Saat ada gempa. Jangan kecil hati. Kalau kita sekarang mengalami api atau gempa dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan itu saja Tuhan menunjukkan kepada kita siapa kualitasmu yang sebenarnya. Tuhan tidak perlu pakai api. Dia tidak perlu pakai matahari untuk tahu siapa kita, siapa saudara. Dia Tuhan yang Maha Tahu. Tapi dia tunjukkan kepada kita siapa dirimu. Jangan kamu hidup dengan penuh kepalsuan. Kayak indah gitu. Oh ya, bagus. Coba aku kasih goyang sedikit di sini. Coba aku kasih goyang sedikit di sana.
Apa kamu masih tetap berdiri teguh? Saya mau tutup dengan satu perkataan dari Tuhan Yesus sendiri di Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ini Tuhan Yesus yang bilang, bukan Paulus ya. Dan ini kata-kata penutup dari khotbah Yesus di atas bukit, Matius 5 sampai Matius 7. Mendengar dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, batu karang yang teguh, batu penjuru, yaitu dirinya sendiri, Yesus. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dia menyampaikan satu perbandingan dengan satu lagi macam rumah. Kita udah tahu tapi kita baca saja ayat 26. Tapi setiap orang yang mendengar. Nah ini bedanya saudara, makanya jangan hanya menjadi pendengar saja tapi pelaku. Kalau cuma saudara mendengar tapi tidak mengerjakannya, orang bodoh. Tuhan bilang. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada dua rumah. Cobaannya sama. Kalau kata papa saya bilang, hujan dari atas, angin dari samping, banjir dari bawah. Lengkap, komplit, atas tengah bawah. Datangnya gak bergiliran, gak ngantri, bareng. Bareng, dua rumah. Baru hujan, angin. Angin yang kayak di Cianjur tuh. Hari Jumat, serem banget itu angin hujan. Banjir. Satu kokoh, satu tetap. Fondasi ini gak kelihatan. Dia hanya akan kelihatan kalau rumah yang di atasnya roboh. Tapi bagaimana kita bisa tahu fondasi ini kuat atau tidak? Kalau rumah itu tetap berdiri. Dibanding dengan rumah yang roboh. Terlalu banyak orang Kristen roboh dalam pengiringan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak dibangun di atas dasar firman Tuhan. Saya masih rindu panjang bicara ini, cuman sudah 45 menit, saudara. Kita, orang yang di kiri kanan depan saudara, kita nggak tahu fondasinya seperti apa. Kita akan tahu fondasi mereka, kita akan tahu fondasi kita. Saat kita mengalami hujan, angin, dan banjir ini. Jangan lelah, jangan takut, jangan khawatir. Tetap berpegang teguh kepada firman itu, kepada Yesus itu. Mungkin seperti kita tidak mampu kalau kita hanya memperhatikan, merasakan apa yang kita terima di dalam hidup ini. Mungkin kita akan merasa, Tuhan di mana Engkau? Aku sudah bekerja, aku sudah melayani, tapi ini yang aku terima. Penganiayaan, penindasan akan datang, saudara. Untuk kita semua. Dalam berbagai bentuk api itu akan hadir. Hanya untuk apa? Untuk menunjukkan fondasi kita yang sesungguhnya. Itu Kristus atau bukan. Tapi jangan takut. Kalaupun ada saudara yang roboh, yang jatuh, yang tidak kuat. Tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya. Tuhan angkat saya. Tuhan kita Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan.
Dia tidak akan mengecewakan orang-orang yang berseru meminta tolong kepada dia. Jadi untuk saudara yang merasa kuat di dalam Tuhan, puji Tuhan, tetap pegang terus beriman kepada Tuhan. Saudara yang merasa sedang goyang dan mungkin hancur hidup saudara, jangan makin jauh dan makin hilang. Berseru kepada Tuhan, biar dia angkat kembali saudara. Jatuh boleh tapi tidak akan sampai tergeletak dibilangnya. Karena tangan Tuhan yang menolong. Saudara yang kekasih, kedewasaan akan sampai ke titik itu. Karena standarnya Yesus. Yesus pun sebelum dia dimuliakan, diangkat dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang dia alami? Luar biasa. Semua perbuatan baik dia seperti tidak ada hasilnya. Apa yang dia terima tidak sebanding dengan apa yang dia berikan. Tapi dia berpegang teguh tetap di atas dasar firman Allah Bapaknya. Bahwa kamu harus turun menjadi manusia. Sama seperti hamba menjadi manusia. Dan taat mati di kayu salib. Yakobus bilang, berbahagialah orang yang diuji. Karena pada saatnya kita semua akan mendapat kemuliaan di mata Tuhan. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi Tuhan Yesus setia. Amin. Nyanyikan dengan sepenuh hati pengakuan bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia dan tidak pernah tinggalkan. Angkat suaramu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dari awal kembali, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Amin. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, pengakuan kami bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kami percaya badai mengamut, gelombang menyerang, hujan, badai, banjir boleh datang. Tapi kalau kami berdiri di atas batu karang yang kokoh, yang teguh, yaitu Yesus Kristus,
Kami tahu tidak ada satupun yang bisa menggeser keyakinan kami terhadap Engkau Tuhan. Biarlah kami terus berpegang kepada Engkau, terus bergantung kepada Engkau, tetap mengikuti Engkau sampai akhir, sampai selesai. Dan saatnya kami bertemu dengan Engkau, kami boleh mendengar, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Karena Engkau sudah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami tidak saja pendengar tapi pelaku, agar hidup kami tetap kokoh di atas Engkau, berakar kuat, sehingga kami boleh berbuah banyak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terima, kami mau amini, kami mau miliki firman Tuhan ini di dalam satu nama, satu kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Saya kembalikan kepada Ibu Imelda. Puji Tuhan saudara, firman yang sangat memberkati kita pagi hari ini. Haleluya saudara. Kita akan mengikut Yesus sampai nafas terakhir kita. Mari saudara, rajin-rajin. Biar kita tetap ketemu di dalam setiap minggu. Penuhi bangku-bangku yang kosong saudara. Ajak saudara, teman kita, siapapun. Apalagi yang belum mengenal Yesus saudara. Biar kita mau tetap iring dia, setia sampai langkah terakhir hidup kita saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya pengumuman dari saudara Stephen. Ada beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Hari Selasa tanggal 21 Maret, ibadah Biston PDMS jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Melalui meeting ID dan Paskot. Bapak Ibu juga bisa meminta informasi melalui Ibu Fungli maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah on-site PDMS hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 yang diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan disertai dengan ibadah jam 8.25. Untuk Bapak Ibu yang mungkin berhalangan hadir bisa mengikuti ibadah live streaming melalui Zoom dengan meeting ID dan passcode yang tertera pada layar. Dan untuk informasi melalui meeting dan passcode Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Fungli maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah on-site sekolah minggu PDMS jam 8.25 di tempat ini setiap hari Minggu. Untuk informasi sekolah minggu Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Heni dan Ibu Sandy. Dan untuk ibadah online usia tunas dan remaja setiap hari Jumat jam 7:30 melalui meeting ID dan passcode yang sesuai pada layar. Untuk informasi usia tunas Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Mary maupun Ibu Sandy. Mari ajak anak-anak cucu kita untuk mengikuti ibadah ini. Kami juga ada pengumuman untuk ibadah online remaja dan dewasa muda PDMS setiap hari Jumat jam 7:30 malam bersama Pastor Nemo Bahari melalui meeting ID dan passcode melalui Ibu Fungli maupun Ibu Lingling. Saya mengajak teman-teman dewasa muda dan remaja PDMS untuk mengikuti ibadah ini karena di sini kita bisa sharingkan satu sama lain firman Tuhan dan belajar mengenai firman Tuhan bersama-sama. Kami juga mengapresiasi Bapak Ibu yang tetap duduk tempat masing-masing dan mengikuti protokol kesehatan. Dan setelah ibadah selesai, untuk persembahan Bapak Ibu juga bisa masukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di luar ruangan. Sekian pengumuman dari saya, bisa dan God bless you. Mari kita bangkit berdiri saudara. Pujian tadi, Tuhan Yesus setia.
Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pada akhir dari ibadah kami. Kami selalu mengucap syukur untuk Engkau Tuhan, karena Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami sudah boleh mendengar kesaksian yang boleh membangunkan iman percaya kami. Kami sudah boleh mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Biarlah Tuhan itu boleh menjadi fondasi yang kuat di dalam hidup kami. Sehingga ketika apapun yang datang dalam hidup kami tidak menggoyahkan iman percaya kami Tuhan. Di akhir-akhir ini ada banyak perkara yang kami tidak mengerti. Yang seringkali datang di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam setiap pribadi kami mungkin. Tapi kami yakin kepadamu Tuhan Yesus bahwa Engkau sedang memperkokoh iman kami. Engkau sedang menjadikan kami dewasa di dalam rohani kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi orang yang setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tetap percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tetap perlu Engkau setiap saat Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah jawaban kami yang pasti. Terima kasih Tuhan, kami tidak usah lari ke dunia ini. Kami tidak usah lari kepada hal-hal yang lain. Tapi kami mau lari kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau pertetapkan hati kami. Engkau berkati kami semua Tuhan. Dengan berkat-berkat rohani yang kami perlukan Tuhan. Karena itulah yang kami butuhkan. Rohani kami Tuhan yang menjadi kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami kembali Tuhan. Kami percaya Engkau juga sudah menyertai kami. Dan berkat-berkat itu kami bawa pulang ya Tuhan Yesus. Untuk kami juga menjadi berkat di dalam rumah tangga kami. Di dalam pekerjaan kami. Dengan siapapun kami bertemu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Kristus. Serta Roh Kudus-Mu yang selalu ada bersama dengan kami. Mempersatukan kami, menghibur kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.